seringkali di instansi kita menemukan hambatan. Apa atau hambatan yang paling sering kita lihat saat mencoba menjadi harmonis dan kolaboratif? Yang paling terlihat itu adalah ego sektoral ataupun ego departemen. Dosen prodi teknologi lebih penting dari dosen prodi kependidikan atau Halo Sobat ASN di seluruh Indonesia. Hari ini saya ditemani dengan rekan saya, Pak Arif. Pak, hari ini kita mau bahas sesuatu yang sebenarnya sudah sering kita dengar, tapi mungkin belum benar-benar kita resapi. Kita mau bahas core value ASN, yaitu berakhlak. Wah, menarik ini, Ibu Dinda. Kalau ngomongin berakhlak, jangan cuma ingat akronimnya saja. Kalau kita bedah nih, ini adalah fundamental kita sebagai ASN, apalagi kita sebagai dosen. Betul sekali Pak, kali ini kita akan membedah dua nilai core value ASN berakhlak itu, yaitu harmonis dan kolaboratif. Kita tidak bicara di permukaan saja nih, kita akan masuk lebih dalam bagaimana belief atau keyakinannya, kemudian bagaimana kita membentuk thinking atau pola pikir, lalu terejawantahkan dalam behavior atau perilaku nyata di lingkungan kampus. Oke, menarik nih Bu, kita mulai dari harmonis dulu ya. Bagi saya, belief atau keyakinan dasar dari harmonis itu sederhana, bahwa setiap orang di kampus ini, entah itu mahasiswa, dosen, ataupun staf administrasi, itu memiliki martabat yang setara. Sepakat Pak, jika keyakinannya adalah kesetaraan, maka thinkingnya atau pola pikir yang muncul adalah empati. Kita tidak berpikir, misal dosen prodi teknologi lebih penting dari dosen prodi kependidikan atau sebaliknya, tapi kita berpikir kita semua adalah orkestra yang indah. Tepat sekali Bu. Dan behavior nih ya, dalam rapat, saya tidak akan memotong pembicaraan rekan yang berbeda pendapat. Kita saling menghargai, atau di kelas, saya tidak akan membedakan perlakuan, baik itu ke mahasiswa, tanpa apapun alasannya. Sekarang kita geser ke kolaboratif nih Pak, beliefnya apa ya kira-kira? Oke, untuk belief kolaboratif itu adalah sinergi lebih besar dari akumulasi bagian-bagiannya. Contoh, 1 tambah 1 bukan 2, tapi bisa jadi 11. Saya yakin riset saya di bidang pendidikan tidak akan maksimal tanpa sinergi dengan keahlian seni yang Bu Dinda punya. Oke, betul sekali Pak. Nah, thinkingnya yang lahir dari keyakinan itu adalah keterbukaan. Kita tidak boleh ego, mental menyekat-nyekat. Saya harus berpikir siapa yang bisa saya ajak kerjasama di riset ini agar nanti dampaknya lebih luas. Dan behaviornya adalah tindakan nyata. Berbagi data, melakukan joint research, atau bahkan hanya sekedar berbagi strategi di dalam pengajaran di kelas agar mahasiswa kita dapat menghasilkan yang terbaik. Kolaborasi bukan sekedar kerja bareng, tapi harus tumbuh bareng. Memang antara harmoni dan kolaborasi ini berhubungan ya Pak ya. Keduanya memiliki hubungan simbiotik dan sirkular. Harmonis adalah fondasi yang menciptakan iklim kerja, sedangkan kolaboratif adalah mekanisme yang memanfaatkan iklim tersebut. Simpelnya, harmonis kurang nendang nih kalau tidak diikuti kolaboratif, dan kolaboratif akan sulit kalau tidak harmonis. Nah Pak Arif, mari kita pakai helikopter view atau kacamata yang lebih luas. Seringkali di instansi kita menemukan hambatan. Apa atau hambatan yang paling sering kita lihat saat mencoba menjadi harmonis dan kolaboratif? Yang paling terlihat itu adalah ego sektoral ataupun ego departemen. Itu sering terjadi di dosen atau unit kerja merasa ini wilayah saya, jangan diganti. Atau ada kecenderungan kompetisi yang tidak sehat
di mana kita saling sikut demi angka kredit atau jabatan, alih-alih kita saling dukung. Wah, iya itu what-nya ya. Saya juga kadang merasakan. Sekarang why-nya apa? Apa akar masalahnya? Menurut saya, akar masalahnya itu adalah sistem penghargaan atau reward system yang kadangkala masih terlalu jauh untuk individualistik. Kita sering memberikan apresiasi pada prestasi pribadi, tapi kurang pada prestasi kolektif. Selain itu, ada legacy mindset bahwa dulu saya berjuang sendiri, jadi kalian juga harus sendiri. Kayak gitu, Bu. Setuju. Itu pola pikir yang harus diputus ya. Jadi how atau solusinya bagaimana kita mengatasinya kira-kira Pak? Untuk solusinya, yang pertama, dari level kepemimpinan, kita harus mulai menggeser indikator kinerja menjadi lebih kolaboratif. Misalnya, insentif riset harus diberikan pada kolaborasi lintas prodi. Yang kedua, kita harus menciptakan platform komunikasi informal. Kadang hambatan itu hilang kalau kita ngopi bareng, bukan cuma rapat resmi. Iya betul Pak, sepakat. Saya tambahkan mungkin ya Pak ya, solusinya adalah open door policy. Jadi pemimpin dan dosen senior harus membuka pintu selebar-lebarnya untuk diskusi lintas generasi. Jika kita yakin beliefnya adalah kita adalah satu keluarga besar ASN, maka behaviornya adalah berbagi ilmu itu akan datang dengan sendirinya. Wah, tidak terasa ya Bu, kalau kita bedah nih sampai ke akar beliefnya. Nilai berakhlak ini bukan sekedar slogan di poster kampus, tapi panduan survival kita agar tetap relevan di masa depan dan berbakti kepada bangsa. Betul Pak Arif, harmonis menciptakan lingkungan kerja yang psikologisnya aman dan kolaboratif menciptakan inovasi yang luar biasa. Jadi keduanya ini dijalankan dengan belief yang kuat, thinking yang analitis, dan behavior yang tepat serta konsisten. Maka saya yakin instansi kita akan tidak mudah goyah oleh perubahan zaman. Setuju. Semoga rekan-rekan ASN dimanapun berada di seluruh Indonesia bisa terus menerapkan nilai harmonis dan kolaboratif ini setiap hari. Ya, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap berakhlak. Bangga melayani. Bangga melayani.